Sekarang kita lagi ngeliat apa yang mungkin jadi cerita what if atau gimana kalau paling tragis dalam sejarah era modern WWE. Harusnya The Vision itu jadi faksi yang bikin kita lupa sama The Shield dan bisa move on dari The Bloodline. Istilahnya ini tuh super stable. Tapi minggu ini malah kelihatan kayak proyek yang kena kutuk. Sampai tim kreatif yang benar-benar pusing 7 keliling buat ngisi segmen, momentum mereka nggak cuma melambat, tapi kayak nabrak tembok beton dalam kecepatan tinggi. Apa udah waktunya Triple H cabut kabel? Apa udah saatnya ngaku kalau The Vision udah jadi mimpi buruk? Yuk kita bahas semuanya. Biar paham kenapa kondisi The Vision sekarang nyesek banget, kita harus ingat setinggi apa ekspektasi kita dulu. Triple H nggak asal gabungin doang. Ini tuh direncanain mateng banget. Ada Seth Rollins, si veteran, sang Grandmaster, orang yang tahu persis posisi kamera dan gimana caranya mainin emosi penonton. Terus ada ototnya. Bron Breakker itu representasi masa depan. Punya darah Steiner, kecepatannya kayak Flash, dan intensitasnya kayak anjing galak. Terus ada Bronson Reed. Dia itu berat benerannya. Si tsunami yang mastiin gak ada satupun orang yang bisa bangun lagi. Dalam 3 bulan pertama, mereka nggak cuma menang pertandingan, mereka ngapus orang. Mereka alasan kenapa suasana di Raw kerasa bahaya lagi. Rasanya kayak WWE akhirnya ninggalin kiasan heel keren dan bener-bener ngasih kita monster yang nyata. Dulu kita ngebayangin jalurnya bakal lurus ke Civil War di Survivor Series. Kita ngomongin Rollins yang mimpin pasukannya lawan Dream Team isinya Roman Reigns, Cody Rhodes sama CM Punk. Bayangin berapa banyak orang yang bakal beli tiketnya. The Vision itu mataharinya dan seluruh galaksi WWE muter di sekeliling mereka. Semuanya sempurna sampai Crown Jewel 2025. Disinilah kutukan itu resmi dimulai. Seth Rollins lawan Cody Rhodes, pertandingan yang udah sering kita lihat. Emang, tapi karena ada taruhan Vision di situ, rasanya jadi seger banget. Pas di tengah-tengah kejadian deh, Seth mendaratnya aneh pas lagi loncat. Dia megangin bahunya, kita tahu Seth itu pejuang, dia mungkin punya ambang batas sakit yang lebih tinggi dibanding logika kita, tapi kelihatan banget dia nahan sakit. Dia nyelesain pertandingannya, tapi si Visionary udah tumbang. Pas tanggal 14 Oktober, semuanya berantakan. Tim kreatif WWE punya pilihan, tunggu Seth atau lanjut terus. Mereka milih jalan kekerasan. Bron Breakker sama Bronson Reed berkhianat ke Seth itu bener-bener langkah cerdas buat manfaatin situasi buruk. Itu bikin Seth jadi pahlawan yang tragis dan bikin Bron jadi penjahat paling nyebelin. Pas Logan Paul sama Austin Theory gabung gak lama setelah itu, jujur ya aku tadinya skeptis. Aku mikir ini mau dijadiin faksi TikTok apa gimana. Tapi pas Paul Heyman masuk jadi special counsel buat grup ini, wah ternyata masuk banget. Beneran berhasil. Selama beberapa minggu di bulan Januari, aku sempat mikir, oke, Triple H keren juga, berhasil selamatin. Dan kemudian alam semesta mutusin buat ngasih candaan yang garing banget ke WWE. Tanggal 3 Februari, tanggal yang bakal diingat terus sama fans The Vision. Bron Breakker lagi ngelakuin segmen standar aku heel yang serem, dia ngebalik-balikin meja, bikin rusuh. Terus tiba-tiba dia diem, dia megangin perutnya. Malamnya beritanya keluar, hernia, operasi darurat, absen sampai waktu yang gak nentu. Padahal itu pemimpin kalian, itu tenaga utamanya, itu orang yang jadi pusat grup ini setelah Seth cabut. Tapi masa iya Bronson Reed gak bisa carry grupnya? Dia kan big meat di grup itu, dia monsternya. Tanggal 24 Februari ada pertandingan triple threat buat kualifikasi ke Chamber. Pertandingan yang harusnya gampang buat Reed. Dia loncat buat ngebatalin pin, gerakan yang udah dia lakuin ribuan kali sepanjang karirnya, dan lengannya kena. Kedengeran banget suara desahan kecewa dari para smart marks di internet karena kita tahu, kita udah feeling. Tiba-tiba, faksi powerhouse ini nggak punya power lagi. Nggak ada Seth Rollins, nggak ada Bron Breakker, nggak ada Bronson Reed. Coba deh pikirin bentar. Kalau kamu jadi Austin Theory atau Logan Paul, kamu pasti celingak-celinguk di ruang ganti sambil mikir, habis ini giliran aku nggak ya? Ini bukan cuma nasib buruk, ini tuh anomali statistik. Udah kayak Medan Curse tapi buat satu grup gulat. Sampai titik mana kamu berhenti disebut faksi dan malah mulai kelihatan kayak klinik rehabilitasi. Jadi sekarang kita di bulan Maret, isinya The Vision cuma Logan Paul sama Austin Theory.
Oke, aku akuin aku suka cara kerja Austin Theory. Aku juga mikir Logan Paul itu artis yang jadi pegulat paling jago sepanjang sejarah bisnis ini. Tapi apa mereka kerasa kayak The Vision? Enggak. Mereka kerasa kayak dua orang yang numpang tenar di satu grup, yang sekarang terpaksa bayar cicilan rumah yang bukan mereka bangun. Nggak ada arahnya, nggak ada endgame-nya. Mereka cuma ya udah ada di situ doang. Terus tanggal 3 Maret puncaknya nih. Paul Heyman, orang yang harusnya jadi lem buat nahan kapal yang mau tenggelam ini, bener-bener dihancurin sama Seth Rollins yang balik lagi buat balas dendam. Ngelihat Heyman berdarah-darah, ngelihat dia kena stomp di atas kursi, rasanya kayak pembunuhan yang melegakan. Kayak Seth mau bilang, aku yang bikin ini dan karena kalian ngerusak ini, mending aku bakar aja semuanya sampai habis. Kalau kalian jadi fans, gimana caranya biar tetap peduli? Kita disuruh peduli sama 3 versi berbeda dari grup ini dalam 6 bulan. Pertama, grupnya Seth, terus grupnya Braun, sekarang grupnya Logan Paul. Emosi kita tuh kayak di Whiplash, beneran deh. Di dunia gulat, kalau fans udah nggak percaya lagi sama konsep sebuah grup, ya grup itu udah mati. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Apakah Triple H harus bubarin aja? Kalau menurut pendapatku pribadi sih, sebagai fans yang gregetan, ya bubarin aja. Kadang kamu harus tahu kapan waktunya buat nyerah. Kalau kamu maksa buat bangkitin lagi The Vision, kamu cuma bakal ngerusak brainnya semua orang yang terlibat. Biarin Logan Paul balik jadi mega bintang solo. Biarin Austin Theory cari jalannya sendiri, dan pas nanti Braun, Seth, sama Bronson udah sehat semua, mungkin baru bisa diomongin lagi. Tapi sekarang The Vision itu cuma tinggal hantu. Nah, aku tahu pasti ada dari kalian di kolom komentar yang bakal bilang, tapi tunggu dulu, gimana kalau mereka rekrut orang baru? Gimana kalau mereka bawa pengganti Bron Breakker? Buat itu, aku tanya balik, siapa? Siapa yang bisa kamu bawa yang gak bakal kelihatan kayak rencana cadangan? Kamu gak bisa cuma gonta-ganti superstar kayak ganti bohlam lampu. Chemistry-nya itu udah hilang. Auranya, kata anak zaman sekarang, itu udah habis. Tapi ya, siapa tahu aku salah. Mungkin Triple H masih punya trik rahasia. Mungkin bakal ada twist gede di acara premium berikutnya yang ngerubah segalanya. Jadi, aku pengen denger pendapat kalian. Apakah menurut kalian The Vision resmi kena kutuk? Kalau kalian jadi Triple H, apakah kalian bakal bubarin grup ini besok atau tetap nungguin orang-orang yang cedera balik lagi? Dan serius deh, menurut kalian siapa yang salah di sini? Apa emang murni nasib sial atau grup ini emang udah ditakdirin gagal pas mereka berkhianat ke Seth Rollins? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.